Harganya lumayan. Kita Tanahnya ini ya? iya betul. Tanahnya. Kita sebulan bisa 1 ton keluar. Wah, di masa pandemi ini ada pengaruh nggak? Sebenarnya kemarin di pandemi itu malah ramai permintaan. Oh, malah ramai ya? Iya. Karena banyak untuk mancing. Oh iya, Iya, stay at mereka- home yang dimancing ya? Iya, mereka stres di kerja dari rumah gitu kan. Social distancing, akhirnya mereka mancing di alam bebas gitu. Oh gitu. Iya. Seluruh hotelnya ini? Jadi berapa ya? 4 kilo kali 108 lah, Wah. kira-kira itulah penghuni apartemen ini. Bertemu di apartemen ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lubang Ide, hari ini kita akan mendatangi kediamannya Om Dwi. Om Dwi ini adalah seorang peternak cacing di Palembang, dan mudah-mudahan hari ini kita banyak mendapatkan informasi sehingga bisa tercerahkan. Let's go inspire. Nah, ini loh peternakan Palembang cacing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia Mas Dwi-nya, Sobat Lubang Ide. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Saya social distancing. Oh, iya. Ya, Siap. tetap menjaga jarak ya. Siap. Sehat gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Wasis? Ini nih, kita mau tahu masalah percacingan. Oke. Kita lihat ini apartemen apa sih? Penangkaran ya, masa penangkaran cacing? Kandang ya. Kandang Cacing. kandang cacing. Oh, atau budidaya lah ya. Oke, boleh. Budidaya cacing. Oke, nanti tolong Mas Dwi ceritain dari awal Oke. supaya nanti bisa menginspirasi sobat-sobat Lubang Ide semua di seluruh Indonesia. Siap. Baik. Baik. Kenapa cacing? Pada awalnya sebenarnya bukan cacing Mas Wasis. Hmm. Awalnya itu saya mau budidaya belut. Cuman karena belut itu harus punya pakan alami berupa cacing, dan ternyata belut yang saya tangkarkan itu tidak berhasil. Terus akhirnya saya mikir-mikir, kira-kira cacing bisa nggak ya diternak? Oh, betul. Kemudian saya cari literatur, ternyata ada di Gramedia itu jual buku tentang ternak cacing. Akhirnya baru saya seriusin di situ. Oke, jadi ini udah berapa lama nih? Kandang ini sudah berdiri 1,5 tahun. 1,5 tahun. Tapi proses pembelajarannya sekitar 3 bulan sebelum itu lah. Jadi 3 sekitar bulan 1 sebelum itu. tahun 8 bulan. 8 bulan. Ini cacing ini kan banyak nih di tanah. Ini apa dikumpulin gitu, dijadiin satu nggak? Enggak Mas, ini kita beli bibitnya dari Malang dan dari Bandung. Dari Malang. Oke. Kenapa harus dari Malang tuh? Kebetulan saya dapat referensi beliau itu dari si pengarang buku peternak cacing yang saya beli di Gramedia sih sebenarnya. Akhirnya saya lihat, ini kelihatannya master cacing. Saya kontak beliau, ternyata beliau menyediakan bibit ya. Akhirnya saya ke Malang. Oke. Jadi ini jenis cacingnya beda berarti dengan yang ada di tanah-tanah sekitar rumah kita ya? Beda. Beda. Apa aja tuh di sini Mas Dwi? Oke, di sini tuh ada 3 jenis. Yang pertama itu ANC, ANC, Tiger, dan LR. Tiger ya? Iya. Kok kayak merek motor ya? Iya Mas. Oke. ANC, Tiger, dan Lumbricus ribellus. Lumbricus LR. ribellus. Bedanya apa? ANC itu dia lebih. Oh gitu, ini cacingnya ya? Iya. Buset. Ini ANC nih. Oh itu ANC. Ini ANC, kemudian LR itu dia lebih pendek. Om, dekat sini Om. Disut dong Om. Tuh lihat nih ANC tadi. Ya. ANC. Kemudian ini Oh ini LR. LR. Dia bedanya di ekornya. Dia agak Si next. Kemudian yang Tiger, Tigernya agak susah. Oh nggak dipisah-pisahin ya? Idealnya sih harusnya dipisah ya, tapi kita belum bisa melakukan itu sih.
Kalau LR itu dia, kalau Tiger tuh hampir sama kayak LR sebenarnya. Ini LR juga dia, tapi luritnya lebih jelas. Oh gitu. Nanti saya tunjukin deh kalau dapat. Ini manfaatnya apa ketika cacing ini? Bicara manfaat itu sebenarnya cacing banyak ya. Kenapa saya terjun di cacing itu salah satunya hasil penelitian itu menyebutkan cacing itu bisa jadi obat, kemudian bisa jadi campuran kosmetik dan alternatif pakan ya. Tapi memang dia bukan jadi langsung dikasih pakan utama gitu, karena jadi high cost nanti. Jadi semacam campuran untuk pakan ternak, bisa dicampur sama pur atau pelet. Jadi pakannya jadi hasilnya lebih bagus gitu ya? Iya, betul. Untuk obat juga bisa ya? Alhamdulillah kita sudah buktiin ya, Mas. Jadi kita sudah buat serbuk cacing ya. Ada tetangga yang panas, saya coba kasih, ternyata besoknya langsung turun, reda panasnya. Wah, alternatif yang luar biasa. Jadi selama ini penjualan Mas Dwi itu pakan, obat atau untuk industri? Kalau pasar di Palembang sekarang itu banyak dari peternak burung murai dan pemancing. Oh, pemancing. Ya, untuk sementara sih didominasi oleh peternak burung murai. Iya. Tapi sebenarnya target utama saya bukan di mereka. Target utama saya adalah industri. Industri ya? Iya, kita punya pasar di Bandung. Itu untuk produksi obat. Oh, di Bandung untuk produksi obat. Betul. Ini jumlahnya pernah ngitung nggak? Kalau total kotak ada 108 kotak. 108 kotak. Asumsi saya sih sekitar 4 kiloan satu kotak. 4 kilo satu kotak. Iya. Seluruh hotelnya ini? Jadi berapa ya? 4 kilo kali 108 lah, kira-kira itulah penghuni apartemen ini. Apartemen ini. Iya. Omsetnya berapa nih Mas Dwi kalau boleh tahu? Omset ya. Kalau omset per bulan itu kisaran 15 sampai 20 juta. Lumayan. Jadi pemirsa Sobat Lubang Ide, jadi lumayan bisnis cacing ini, tapi memang butuh ketelatenan ya. Betul. Butuh ketelatenan dan kerja keras. Kan konsumennya dari mana aja Mas Dwi selama ini? Selama ini kita cuma lempar di lokal ya. Di lokal ya, belum Ya, keluar di ya. lokal. Di luar sih ada beberapa semacam Batu Raja. Batu Raja kita pernah kirim. Di luar Palembang ya gitu ya? Jambi pernah kita kirim juga. Bengkulu sempat pernah juga. Bengkulu sempat. Iya. Di masa pandemi ini ada pengaruh nggak? Sebenarnya kemarin di pandemi itu malah ramai permintaan. Oh, malah ramai ya? Iya. Karena banyak untuk mancing. Oh iya, Iya, stay at home jadi mancing ya? Iya, mereka stres di kerja dari rumah gitu kan. Social distancing, akhirnya mereka mancing di alam bebas gitu. Oh gitu. Ya. Karyawannya orang berapa nih Mas Dwi? Sebesar ini kita butuh 2 orang ya. Butuh 2 orang ya? Butuh 2 orang. Oh iya, ini saya lihat ada yang putih-putih nih. Ini apa nih, pakannya ya? Betul Mas Wasis, ini kita kasih pakan ampas tahu. Tapi bukan hanya ampas tahu saja. Ya. Kita juga kasih kohe sapi. Nah ini bekas-bekas kohe sapi. Oh. Kelihatan. Jadi ini cacing nutrisinya tinggi ya? Lumayan, kandungan proteinnya 64 sampai 75%. 60%. Iya. 70%. Jadi memang lebih tepat cacingnya jadi campuran pakan ya. Oh gitu. Kalau pelet kan mungkin setahu saya sih cuma sampai 20 sampai 30% kandungan proteinnya. Tapi kalau cacing bisa seperti itu. Hasil sampingan dari cacing ini apa? Kita jual casing Mas Wasis. Jadi Casing tuh apa? casing itu media cacing yang sudah lama. Ini kita keringkan dan kemudian kita jual. Harganya lumayan. Kita Tanahnya ini ya? Iya betul. Tanahnya. Kita sebulan bisa 1 ton keluar. Wah. Dan itu kita serahkan sama rekanan kita ya. Iya. Jadi karena kita nggak mampu untuk ngolah casing ini diolah oleh rekanan kita itu. Jadi sahabat Lubang Ide, selain cacingnya,
bekasnya juga bisa dimanfaatkan dan punya nilai ekonomis yang cukup tinggi ya Mas? Ya, dia merupakan pupuk organik terbaik ya. Setahu saya memang itu. Cacing. Kalau sumber makanannya dapat dari mana nih? Kita dari pabrik tahu Mas, tapi kita kontrak per tahun. Oh, kontrak per tahun. Tapi suplainya ada terus ya? Ada terus, ada terus. Tidak mungkin tidak ada. Ini saya lihat cukup banyak. Ini berisi semuanya Mas Dwi ya? Alhamdulillah berisi semua. Oh ya, suka dukanya apa nih perawat cacing? Kesulitannya di mana? Sulitnya itu mengontrol kelembaban tanah sebenarnya. Kelembaban tanah, oke. Kalau bagi sobat lubang ide mau coba dulu, kebanyakan mereka kesulitan di media ya. Sebenarnya media untuk ternak cacing itu banyak sekali jenisnya. Kemarin sempat ada hasil penelitian dari mahasiswa UIN juga bilang bahwa tandan sawit kosong itu bagus. Tandan sawit Ya, kosong. tapi dia harus di composting dulu ya. Oh gitu. Nah, sebenarnya untuk media itu bisa kita ambil di sekitar rumah kita yang tersedia banyak. Kalau di Batu Raja itu yang kemarin kita kirim 10 kilo itu dia menggunakan apa namanya? Kulit kopi. Oh, kulit kopi. Ya, jadi kopi itu kupasan kulitnya itu setelah agak busuk itu bagus untuk cacing. Oh. Mereka bisa berkembang di situ. Kemudian yang paling penting sebenarnya menjaga kelembaban ya. Kelembaban yang seperti ini sebenarnya yang dicari. Jadi tidak terlalu basah tapi tidak terlalu kering. Makanya di sini kadang kita tutup rapat jauh dari sinar matahari. Kalau ini sendiri apa medianya? Ini kita pakai backlog Mas. Backlog. Backlog itu media tanam jamur, tapi yang sudah akhir. Rata-rata dari petani jamur itu dibuang. Nah itu kita coba ambil. Berarti relatif mudah ya. Iya, dan low cost gitu ya kan, sisa gitu ya. Iya, sebenarnya low cost. Jadi yang saya bilang omset 15 juta itu jangan pernah berasumsi bahwa biaya operasionalnya setengah dari itu, enggak. Nah, ya. Jauh dari itu, bawah. Wah, bener-bener lumayan ini. Terus ada hama-hama nggak ini Mas Dwi? Hama cacing itu yang paling susah basminya tuh tikus Mas. Tikus ya? Tikus. Wah. Ayam itu juga harus dijauhkan, dan satu lagi ada yang namanya lintah. Oh, lintah suka cacing juga? Lintah ada satu jenis lintah yang warna agak coklat tuh. Itu dia kalau sudah nempel sama cacing, cacingnya diset sampai dia mati. Oh gitu. Bahaya lintah, penghisap cacing. Lintah darat. Lintah darat. Bener. Oke. Tolong dong Mas Dwi tunjuk agak banyakan dikit. Ini sobat lubang ide pengen lihat cacing-cacingnya seperti apa. Ya, cacing mah biasa ya. Cacing biasa. Tapi ini yang hasil penangkarannya Mas Dwi sehingga punya nilai ekonomis yang tinggi. Ya ini kebetulan yang kotak ini barusan dipanen ya minggu lalu. Jadi ini sudah agak berkurang. Tapi di sini saya rutin manen kotaknya itu per 6 minggu Mas. Per 6 minggu? Iya, per 6 minggu. Sebenarnya secara teorisnya sebulan sekali ya, cuman biar pertumbuhannya lebih banyak jadi saya buat 6 minggu. Tapi sekarang setiap minggu sudah bisa panen ya? Setiap minggu sudah ada yang kita dipanen panen, ya? Iya. Setiap hari apa itu? Kita hari Sabtu Mas. Hari jadi Sabtu? Senin sampai Jumat itu fokus di perawatan. Di hari Sabtunya kita panen dan penjualan. Oh gitu. Iya. Jadi sahabat lubang ide yang mau lihat proses pemanenan serta sekalian membeli ya? Boleh. Hari Sabtu. Sabtu. Dari jam berapa? Kita proses panen dari pagi ya. Dari pagi ya? Cacing ready biasanya sekitar jam 11 lah. Oh gitu, jam 11 ke atas. Oke. Satu kali panen biasanya berapa tuh Mas Dewi? Berapa kilo? Bisa 20-an ya. 20 kilo? sampai 30. Jadi kalau kebutuhannya banyak jangan ketinggalan, nanti keburu habis Iya, cacingnya. betul. Harus nunggu minggu depan lagi. Apa namanya? Pengganggu tadi pakai apa tuh membasminya? Kalau tikus kita racun ya Mas. Oh diracun ya? Iya itu efektif.
Kemudian kalau lintah biasanya kita cari manual. Cuman kalau misalnya sudah terlalu banyak dalam satu kotak, medianya kita ganti. Iya. Kalau untuk penyakit cacing sendiri ada nggak? Dia biasanya ada yang mati itu karena kadar asam ya. Oh, kadar asam. Kadar asamnya terlalu tinggi. Tapi itu tidak banyak, biasanya cuma 1 atau 2. Nah, ketika dia sudah mulai sakit, dia baru diserang oleh kutu. Oh. Jadi ada beberapa pendapat bilang bahwa kutu itu termasuk hama, tapi menurut saya bukan. Kutu tidak pernah menyerang cacing yang sehat. Jadi cacing yang sudah terluka, sudah sakit, baru diserang oleh kutu. Ngerti ya kutunya. Iya. Cari lawan yang lemah. Tapi dia jadi semacam saingan nggak dalam perebutan makanan? Nah, betul Mas. Jadi kutu itu dia sebagai kompetitor Oh, gitu. dalam makanannya itu sendiri. Tapi dia hanya tertarik ampas tahu. Jadi kalau misalnya kita mau menghilangkan kutu atau mengontrol kutu, ampas tahunya diseling sama kotoran sapi. Oh. Sehingga nanti kutunya akan terkontrol, nggak terlalu banyak. Oh, dia nggak mau dengan kotoran sapi tadi ya? Iya. Selain 2 itu ada komponen lain, Mas Dwi, untuk makanannya? Nggak? Biasanya sih kita campur ya. Jangan lupa juga pakai Y4 atau molase, itu penting juga. Apa tuh molase IM? Molase itu limbah pabrik gula, tetes tebu kalau orang bilang dulu. Itu di pasaran banyak? Agak susah ya nyarinya. Susah. Saya belinya dari Lampung. Kalau nggak ada molase bisa pakai air gula merah. Itu gula merah dilarutkan, airnya bisa dikasih. Itu dicampur di pakan biasanya. Dicampur di pakan. Iya. Kita boleh jalan-jalan nggak nih? Silakan Mas, silakan. Lihat-lihat cacingnya. Silakan. Oh, ini pakannya ya Mas Dwi ya? Iya, Kelihatan betul. ya. Ini yang pakan yang tidak habis. Kemarin sore kita kasihnya, tapi tidak habis oleh cacing. Nah, biasanya yang kayak gini nih yang perlu perawatan ekstra. Kita akan coba sedikit mengeringkan medianya karena terlalu lembab. Ini hari Rabu. Sabtu ini berarti udah mau panen ya? Yang Iya. mana mau panen ini? Panen Sabtu ini yang ini, Mas Oh, Osis, ini. yang 9 dan 11 ini. Oh, ini 9-11. Iya. Wah, nomor kamarnya 9-11. Ini 9 ya? Betul, betul. Wah, lumayan. Ini total Semuanya? Iya. Mau dipanen semuanya? Setiap minggu itu kita panen sekitar 20 kotak. 20 kotak. Asumsi 1 sampai 2 kilo sekotaknya. Oke, itu sahabat Lobang Ide. Silakan kunjungi di mana nih Mas? Ada di IG kita lobang_cacing Lobang_cacing. ya di IG. Kemudian kalau mau berkunjung ke sini, di situ nanti ada kontaknya, Ya. ada alamat lengkapnya. Lihat di bawah sini. Oke, boleh. Siap. Nanti Kita ada kalau di daerah Lebong Siarang, Mas. ya bisa konsultasi juga. Sangat bisa. Terus kalau misalnya mau bermitra bisa. Bisa, Mas. Kebetulan kita juga buka untuk program kemitraan ya. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, kami targetnya industri, Oh gitu. bukan jual eceran gitu. Untuk mitra bisa datang ke kami, nanti diskusi panjang bisa. Baik. Itulah Sobat Lobang Ide, hasil obrolan kita dengan Mas Dwi, dan silakan didatengin tempatnya di Lebong Siarang. Iya. Ya, semoga peternakan cacing ini bertambah maju. Amin. Kemudian nanti bisa sharing semua. Di sini bisa sharing semua. Dan Mas Dwi akan membagikan seluruh pengalamannya yang didapat. Semoga hari ini kita mendapat inspirasi. Dan terima kasih Mas Dwi atas waktunya. Terima kasih Mas Wasa sudah mampir ke kandang kami. Iya, lain kali kita akan bertemu di lain kesempatan. Siap. Oke Mas Dwi, oke sama sahabat Lobang Ide, itulah liputan kita hari ini. Semoga memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.